Rohingya, refugee Rohingya masuk ke Aceh oleh aparat kita didorong keluar. Didorong keluar kan berarti kan tidak boleh masuk ya. Iya, betul. Didorong ke laut lagi ya. Tapi kemudian oleh warga lokal, oleh warga Aceh di situ, dijemput lagi Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back with me Dr. Tina SHMHCLA. Kembali lagi di BCA, Bincang Cerita Alumni. Bincang Cerita Alumni ini merupakan salah satu dari program yang ada di Borobudur Channel, dan BCA ini menampilkan para alumni dari program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Nah, untuk siang ini telah hadir di tengah-tengah saya yaitu Dr. Muhammad Alfi Syahri SHMHCLA. Beliau merupakan salah satu alumni di program Doktor Hukum Universitas Borobudur tentunya, dan masih terbilang sangat muda. Nah, untuk saat ini beliau merupakan salah satu masih tetap menduduki sebagai salah satu alumni yang termuda. Nah, untuk itu langsung saja saya perkenalkan Mas Alfi ya. Saya panggilnya Mas Alfi saja ya. Selamat siang Mbak Tina. Selamat siang Mas Alfi. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Tina, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Alfi saat ini masih sebagai ketua program studi di mana Mas? Boleh diperkenalkan? Baik, saya sekarang mendapatkan amanah sebagai ketua program studi Hukum Keimigrasian. Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Oke, sejak kapan tuh Mas? Kalau untuk jabatan yang sekarang masih terbilang baru ya, baru sekitar 4 bulan. 4 bulan. Sebelumnya saya juga di Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Imigrasi. Saya sebenarnya gini Mbak Tina, baru sebenarnya di dunia akademisi ya, baru banget sekitar 4 tahun. Sebelumnya saya banyak di dunia praktisi. Ya, sebagai pejabat imigrasi. Sejak tahun berapa Mas sebagai pejabat imigrasi? Kalau kerja di imigrasi ya di dunia pemerintahan tuh tahun 2012. 2012. Ya, baru kemudian terjun di dunia kampus ya. Itu di tahun 2017. 2017 dan 2021 sudah as a Kaprodi gitu ya. Oh, congrats. Itu luar biasa banget sih Mas. Selamat. Nah, tadi saya juga baca kalau di CV-nya Mas Alfi itu banyak banget tulisan, baik itu sifatnya Scopus, jurnal terakreditasi. Kok bisa Mas banyak banget? Why? Pertama Mbak Tina, memang saya hobi ya, seneng ya. Seneng itu menulis ya, dari mahasiswa sebenarnya. Oh, jadi memang sudah aktif menulis Ya, dari dulu mahasiswa. saya pada saat mahasiswa sebagai wartawan kampus ya, di lembaga pers mahasiswa. Nah, kemudian hobi itu semakin tidak tersalurkan sejak kerja di pemerintahan ya, sejak sebagai pejabat imigrasi, sebagai birokrat, memang tidak ada tempat lah untuk menyalurkan hobi itu. Nah, kemudian ada kesempatan menjadi dosen ya, menjadi tenaga pendidik di sekolah kedinasan ya, yang dulu namanya Akademi Imigrasi, sekarang menjadi Politeknik Imigrasi. Saya mendapatkan amanah menjadi dosen di situ, berkarir. Nah, saat itulah kemudian perlahan-lahan hobi lama kemudian muncul kembali. Ya. Jadi praktis saya sekitar 4 tahun terakhir ini setidaknya ada kurang lebih 34 jurnal 34 ilmiah dalam 4 tahun. Itu jurnal, belum buku, belum artikel-artikel lain lah, seperti itu Mbak Tina. Nah gimana sih kok bisa aktif banget menulis itu? Bagaimana cara cari informasinya, atau memang sudah ada link, atau Mas Alfi memang secara aktif dan produktif secara sendiri mencari mandiri gitu Mas mengenai informasi Scopus dan seterusnya? Karena tentunya sahabat hukum semua atau terutama yang dosen pasti kita bingung 4 tahun dengan 34 hanya jurnal, belum termasuk buku dan seterusnya. Gimana sih Mas supaya kita tuh kadang-kadang kan kalau dosen itu suka, mohon maaf dalam tanda kutip, kita pasif ya, di mana ada lagi. Nah, gimana Mas Alfi kok bisa dapat info sebanyak itu? Mungkin ada link atau apapun yang bisa di-share. Begini, memang untuk publikasi itu kan memang tergantung kita ya Mbak Tina ya. Membangun relasi, membangun jejaring, berinteraksi dengan teman-teman sejawat, itu yang paling penting ya, relasi. Yang kedua,
waktu Mbak Tina. Kebetulan saya waktu itu masih sendiri ya, masih belum berkeluarga. Jadi memang waktu itu banyak sekali saya manfaatkan untuk produktivitas ya, menulis, ngajar, kemudian berdiskusi. Itu yang kemudian yang saya manfaatkan sekali Mbak Tina. Jadi kalau dilihat rentang waktu 4 tahun terakhir itu memang saya luar biasa karena memang di masa-masa itu saya sangat fokus, ditambah lagi waktu itu S3 kan, lagi sekolah, jadi ada tuntutan untuk publikasi internasional, Scopus ya mau nggak mau harus dikejar gitu loh Mbak Tina. Oke, menarik sekali. Oke, mungkin saya beralih sedikit Mas Alfi, mengenai disertasi. Nah, apakah disertasi Mas Alfi juga berhubungan dengan keimigrasian atau mungkin agak berbeda? Ya, jadi menarik nih Mbak Tina ya. Saya kan waktu itu sekolah S1 ya, S2 itu kan di hukum perdata ya, hukum bisnis ya. Saya banyak menekuni di bidang penyelesaian sengketa ya, dan e-commerce lah ya, seperti itu. Nah sejak kerja di pemerintahan ya, masuk di imigrasi mau ndak mau cara pandang saya harus berubah ya, bicaranya keimigrasian ya. Nah untuk disertasi sendiri, saya ingat betul saya mulai menekuni topik tentang keimigrasian secara ilmiah itu tahun 2014 waktu itu mencuat kasus pencari suaka dan pengungsi ya. Di saat itu ada Australia menyadap pejabat Indonesia ya. Kemudian kita buat bargaining power gimana kita untuk mengembargo lah kebijakan keimigrasian Australia waktu itu. Nah sejak tahun itulah kemudian saya mulai riset ya, mulai menekuni bidang pengungsi ya, sampai saya masuk S3 tahun 2017 ya, jadi sekitar ada waktu 3 tahun saya persiapan untuk S3 menekuni bidang itu yang kemudian pada akhirnya disertasi saya bicara masalah pengungsi. Nah pengungsi pun sangat luas sekali Mbak Tina. Ada yang bicara kemanusiaan ya, literatur keimigrasian dan pengungsi di Indonesia itu banyak bicara kemanusiaan ya, humanity. Ya. Nah saya karena dari imigrasi memang dari birokrat ya, saya lihat dari sisi lain Mbak Tina. Ya mungkin belum diangkat oleh teman-teman akademisi di luar ya. Saya melihat bahwasanya ada hal yang keliru dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Makanya saya menekuni bidang ini dari perspektif keamanan, ya, perspektif security, ya, penegakan hukum keimigrasian. Saya membahas apakah betul prinsip non-refoulement, ya, prinsip larangan pengusiran itu bersifat absolut atau tidak. Ya, karena kan sekarang kan kita seperti menjadi negara penerima sekarang, bukan lagi negara transit Mbak Tina. Betul. Ya? Karena kalau mohon izin kalau saya salah ya, kebetulan saya punya kantor itu deket di Kebun Sirih kan, sering sekali di trotoarnya atau apa kita lihat ternyata ada pengungsi atau mereka yang mencari suaka gitu ya. Jadi Mas Alfi ini membahas mengenai security-nya ya gitu. Iya betul, karena memang saya anggap ini harus berimbang Mbak Tina, kajiannya harus berimbang karena kita juga bukan negara konvensi ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengedepankan hukum nasional ya. Banyak teori-teori yang bicara masalah itu. Nah, saya tertarik apakah betul ya seorang pencari suaka yang masuk ke Indonesia ya berlakulah prinsip non-refoulement ya, tidak boleh diusir gitu loh Mbak Tina. Apakah itu absolut ya? Sedangkan banyak negara-negara pihak ya, Australia contohnya ya, itu negara pihak dia ratifikasi tapi dia menolak. Sedangkan kita yang bukan negara pihak kok bersikap sebaliknya gitu loh Mbak Tina. Jadi secara singkat saya membahas dialektika itu Mbak Tina. Ya. Saya fokus kepada prinsip non-refoulement, ya, absolut atau relatif seperti itu Mbak Tina. Jadi novelty-nya? Ya, pada akhirnya novelty yang saya dapatkan, saya melihat ya realitas lapangan, saya kaji beberapa teori-teori ya. Pada saat itu saya berpikir bahwa prinsip ini pertama tidak absolut ya, sangat relatif sekali. Ya. Walaupun dia jus cogens ya, walaupun dia itu menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan internasional, tapi dibatasi oleh berbagai macam-macam asas-asas ya yang berlaku di hukum nasional kita seperti itu Mbak Tina. Jadi kemudian saya membuat suatu skema baru Mbak Tina dalam proses penanganan fungsi yang insya Allah nanti saya akan terbitkan dalam publikasi di jurnal. Seperti itu Mbak Tina. Dan buku kita juga sebenarnya. Iya. Ya karena itu menarik banget ya karena seolah-olah penanganan terhadap para pengungsi atau pencari swasta kan pencari suaka selama ini kan kita kebingungan apakah kalau awam gitu ya yang tidak bergerak atau tidak mengamati dunia keimigrasian atau seperti disertasinya Mas Alfi, kita berpikir nantinya seperti apa ya gitu ya, bahwa ternyata memang tidak absolut dan sangat relatif begitu ya Mas. Betul sekali Mbak Tina, memang kita seringkali melihat HAM itu kan menjadi suatu yang
absolut sekali ya. Apa-apa dan selalu dilulukan gitu ya. Sedangkan di negara maju pun terkadang HAM menjadi komoditas ya, menjadi komoditi politik ya. Itu yang kemudian saya angkat dalam riset saya, dalam disertasi saya, bahwa tidak bisa seperti ini, saya bilang harus berimbang. Ya, kita tidak boleh juga mengusir tanpa alasan, Mbak Tina. Tidak bisa juga kita, karena kita kan terikat dengan interaksi global ya, interaksi dunia internasional yang mau kita harus mengakui hal-hal yang sifatnya itu prinsip. Itu yang kemudian saya racik lah ya dalam bentuk riset. Pada akhirnya saya membuat suatu prinsip dalil relativitas larangan pengusiran seperti itu, Mbak Tina. Oke, jadi ada lagi relativitas larangan pengusiran. Jadi kalau yang selama ini sudah datang ke Indonesia, kemudian kita juga tidak bisa memberi suaka, maka yang kita lakukan adalah? Jadi begini, Indonesia ini kan agak unik ya. Unik ya, saya bilang unik ya, karena kita ini bukan negara pihak tapi menerima gitu, Mbak Tina. Ya, berbeda dengan negara-negara lain lah ya. Tapi kemudian kita juga harus menerima dengan pengecualian, Mbak Tina, itu loh. Karena kita punya undang-undang keimigrasian, Mbak Tina, masalahnya. Jadi itu yang kemudian saya lihat, ini harus diluruskan nih. Ya, harus berimbang informasinya, harus berimbang juga kajiannya. Itu yang kemudian saya terjemahkan dalam bentuk penelitian. Agak unik, Mbak Tina. Contoh yang terakhir kemarin di Aceh ya. Aceh itu Rohingya, ya, refugee Rohingya masuk ke Aceh. Oleh aparat kita didorong keluar. Didorong keluar kan berarti kan tidak boleh masuk ya. Iya, betul. Didorong ke laut lagi ya. Tapi kemudian oleh warga lokal, oleh warga Aceh di situ. Dijemput lagi, Mbak Tina. Dengan alasan humanity tadi ya. Iya, karena ada kesamaan keyakinan, ya, kasihan. Memang pada akhirnya kita tidak bisa juga strict ya. Ada faktor-faktor non teknis ya, faktor-faktor misalnya permisif ya, sifat permisif, apalagi ya gampang kasihan gitu, Mbak Tina. Jadi memang agak unik nih, Mbak Tina. Agak unik ya. Jadi memang harus ada penanganan khusus ya, dalam arti tidak bisa kaku atau strict yang seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Alfi. Penanganan dan pendekatan khusus ya, harus berimbang antara keamanan dan kemanusiaan seperti itu, Mbak Tina. Oke, itu yang kadang-kadang jadi celah ya atau gap di Indonesia ya, Mas. Betul sekali. Jadi nanti banyak sekali yang akhirnya pemberitaan menyampaikan bahwa nanti pihak keimigrasian tidak strict, pihak keimigrasian tidak ketat, padahal sebetulnya kadang-kadang dari masyarakat lokalnya dengan alasan humanity gitu ya. Betul sekali, Mbak Tina. Oke, Mas Alfi, mungkin saya beralih sedikit. Tadi karena sudah baca CV Mas Alfi gitu ya, kita tahu bahwa 90s gitu ya, anak 90-an gitu ya. Kenapa Mas? Kenapa tertarik untuk, mungkin ini untuk sahabat hukum semua atau untuk mahasiswa-mahasiswi saya yang menonton juga, kenapa Mas memilih akhirnya memutuskan kuliah S3 di usia yang masih sangat relatif muda? Apa sebetulnya goals-nya? Kalau dibilang muda, masih lebih muda Mbak Tina sebenarnya. Mbak Tina kan S3 di umur 26 ya. Saya 27, Mbak Tina. 27. Memang saya termasuk muda di setiap angkatan, Mbak Tina. Pada saat S1 saya termuda, S2 termuda, pada saat menjadi birokrat juga termuda. Kemudian menjadi bagian dari pejabat imigrasi ya, tahun 2015 juga termuda. Memang yang menurut saya adalah waktu, Mbak Tina, karena kita tidak bisa berkompromi dengan waktu. Ya. Saya banyak melihat teman-teman, ya, melihat saudara-saudara, ya, ketika usia sudah lanjut, sudah berkeluarga, fokus untuk belajar semakin sulit. Betul. Ya, bagi waktu pun sulit. Nah, waktu itu saya berpikir masih muda, mau tidak mau harus dikejar itu, Mbak Tina. Saya berprinsip gini loh, Mbak Tina, 30 tahun sudah selesai semua. Jadi tinggal melanjutkan visi ke depan. Ya, tinggal buat rencana yang baru, ya, tinggal membuat skenario baru, ya, tinggal ini aja lah, tinggal let it flow lah ya. Nah, itu yang kemudian saya paksakan, Mbak Tina, karena gini, kalau belajarnya kan harus dipaksakan ya. Allahumma paksain. Kalau mau ikut pun nggak bisa, Mbak Tina. Kalau mau ikut perasaan tuh pastilah males terus, Mbak Tina. Betul. Jadi itu yang kemudian mendorong saya untuk terus ya sekolah ya. Juga didorong oleh orang tua juga, sekolah aja Vi katanya, nggak apa-apa. Bapak ibu saya bilang gitu, Mbak Tina. Masih muda, ada waktu banyak sekolah itu loh. Karena ya di keyakinan saya di Islam, orang berilmu kan akan dinaikkan derajatnya, Mbak Tina. Ya, jadi itu yang kemudian mendorong saya, ya biasalah, masih muda, ada waktu banyak sekolah gitu, Mbak Tina. Ya. Alhamdulillah S3 selesai 3 tahun. Ya, 3 tahun lah, 3 tahun pas lah, enggak nyampe 3 tahun bahkan, 2 tahun 11 bulan. Di usia 29 tahun 11 bulan, Mbak Tina. Oke. Menarik sekali ya, mudah-mudahan menginspirasi sahabat hukum semua. Nah, untuk
tahap yang saat ini di hidup Mas Alfi dengan pendidikan yang sudah dalam tanda kutip sudah mentok, sudah selesai gitu. Bahasanya kalau kita mau perang tuh sebenarnya senjatanya sudah ready semua gitu. Sebenarnya ada nggak sih harapan atau satu hal yang ultimate goals? Ada nggak the ultimate goals yang masih on process, mungkin sebagai baik itu sebagai birokrat atau sebagai dosen, ada nggak satu harapan yang memang saat ini sudah kelihatannya sudah on the track dan ingin dicapai? Begini Mbak Tina, sebagai birokrat ya, tentu kita ingin yang terbaik Mbak Tina. Ya. Apapun itu ya, apapun nanti yang diberikan kepada saya, kepercayaan ya akan saya sikapi dengan baik. Untuk akademisi, tentu hampir semua keinginan seorang dosen adalah guru besar. Ya. Tetap berusaha, berikhtiar ya, takdir yang menentukan Mbak Tina. Ya, jadi tidak terlalu mulu-mulu, yang penting dijalani ya. Karena gini Mbak Tina, saya banyak mengalami banyak peristiwa yang lihat teman-teman gitu ya. Cepat di awal ya, karir bagus di awal ya, tapi di akhirnya lambat gitu loh. Ada juga yang di awal pelan, lambat gitu, tapi di akhir mentereng gitu ya, melejit gitu ya. Jadi intinya gini Mbak Tina, jangan terlalu berambisi. Kita boleh punya target, tapi harus realistis ya. Terukur dan harus bisa bagi waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga gitu loh, dan untuk orang tua yang kalau masih ada orang tua. Jadi intinya harus berimbang Mbak Tina gitu. Harus balance ya. Harus balance. Ya percuma juga kita sukses di karir tapi di keluarga nggak sukses ya. Not. Saya underline ya. Iya Mbak Tina. Oke, mungkin the last question dari saya, mungkin sebutkan 3 words atau 3 kata aja yang itu menggambarkan prinsip hidup Mas Alfi. Tapi sebelumnya mungkin ini menjadi penting dalam tes psikologi. Tentunya ini akan penting banget. Jadi saya minta 3 kata yang menjadi prinsip hidup Mas Alfi yang tentunya kita setiap harinya dealing with myself gitu kan. Bagaimana tadi saya lihat Mas Alfi punya semangat dan prinsip bahwa waktu itu adalah hal yang paling penting. Jadi bagaimana dealing with self untuk selalu konsisten punya goals dan bisa tercapai. Silakan Mas. Jujur, disiplin, konsisten. Itu Mbak Tina yang saya tanamkan dalam diri saya ya, dan juga diajarkan oleh orang tua ya. Jadi Mbak Tina, sebelum saya mengakhiri ini ya sebenarnya Mbak Tina ya, saya ingin kasih suatu kata-kata mutiara lah untuk teman-teman di rumah ya, untuk adik-adik mahasiswa yang masih kuliah gitu ya. Gini Mbak Tina, kalau kita itu pengen mengenal dunia, membaca. Ya. Tapi kalau kita pengen dikenal oleh dunia, maka menulislah gitu loh. Jadi membacalah kau akan mengenal dunia, menulislah maka kau akan dikenal dunia. Itu satu. Yang kedua, kalau kau pengen dunia, ya pengen dunia nih dengan ilmu. Ya. Kalau pengen akhirat juga dengan ilmu. Kalau pengen dua-duanya, dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Begitu Mbak Tina. Oke, luar biasa. Ada satu lagi tuh lanjutannya, bahwa setiap penulis itu akan mati tapi tidak dengan tulisannya. Betul. Gitu ya. Mungkin satu lagi lah, terakhir lah Mbak Tina ya. Kita boleh pinter ya setinggi apapun ya teman-teman sekalian ya. Boleh pinter, boleh cerdas ya. Tapi selama kita tidak menulis, ya, selama kita tidak punya karya, maka kita akan hilang dalam peradaban. Gitu Mbak Tina. Oke, luar biasa. Mungkin ini the last question. Di masa pandemi seperti ini tentu tingkat level stres itu menjadi tinggi, semua jadi WFH, perekonomian juga tidak baik, kesehatan masyarakat kita juga banyak sekali yang akhirnya berguguran, tidak bisa melawan pandemi. Mungkin satu tips lagi terakhir untuk sebagai vaksinasi tapi yang berasal dari mentality kita apa ya Mas Alfi ya? Bersyukur ya. Nggak ada lagi Mbak Tina, hanya bersyukur. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Alfi untuk sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaps Mas di lain tempat. Dengan senang hati, menulis atau apapun. Dengan senang hati. Terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Tina, sehat. salam sehat semuanya. Oke, terima kasih sahabat hukum semua, dan di acara Bincang Cerita Alumni kali ini sangat menarik. Selain tadi kita membahas mengenai pengungsi yang mencari suaka, bagaimana kemudian Mas Alfi memaparkan bahwa banyak sekali perspektif yang tadi sudah didetailkan. Selain itu juga bagaimana tidak hanya
bekerja tetapi bisa berkomitmen untuk mencari ilmu sebagai sebaik-baiknya bekal, kemudian konsisten dengan diri sendiri dan menjadi penulis, bukan lagi penikmat tulisan tapi menjadi penulis yang mampu menghasilkan dan produktif, karena tadi yang disampaikan bahwa setiap penulis akan mati tapi tidak dengan tulisannya. Mudah-mudahan bincang cerita alumni kali ini memberikan inspirasi untuk teman-teman muda semua yang akan melanjutkan kuliah. Jangan berhenti atau jangan ragu lagi bahwa waktu yang paling tepat adalah saat ini dan hari ini. Sampai ketemu di bincang cerita alumni selanjutnya dengan saya tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.